Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Hasanah, NIM T 2017-1271. Saya akan menyampaikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul penerapan media audiovisual dalam memberikan tugas harian selama daring untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 10 di Lumajang. Pada bab 1 pendahuluan yang pertama yakni latar belakang. Pelajaran sejarah kebudayaan Islam sangat penting sekali untuk para peserta didik untuk dipelajari sejak dini agar peserta didik dapat mengetahui sejarah-sejarah Islam yang dimana sejarah kebudayaan Islam adalah mata pembelajaran yang bersifat lampau atau menceritakan tentang kisah-kisah pada masa lampau. Media yang digunakan pembelajaran SKI masih banyak yang menggunakan metode ceramah. Dalam metode ceramah ini, untuk pembelajaran sejarah kebudayaan ini, teknik pembelajaran ini sudah tidak menarik lagi dan sangat membosankan bagi peserta didik. Banyak sekali media yang saat ini bisa membantu kegiatan pembelajaran dengan mudah, misalnya dengan menggunakan media audiovisual. Dalam media ini, guru dapat menyampaikan materi dengan cara lebih nyata dan lebih jelas dalam menyampaikannya. Dalam pembelajaran SKI ini, peserta didik tidak mudah bosan dan akan ingat materi yang dilihat atau didengar melalui video yang disediakan. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Merujuk pada latar belakang, yakni rumusan masalahnya ini bagaimana penerapan media audiovisual dalam memberikan tugas harian selama daring untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 10 Lumajang. Kemudian bab kedua, ini tentang kajian teori mengenai media audiovisual. Yang pertama, pengertian media audiovisual. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan kata jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Audio adalah suara yang dihantarkan oleh gelombang udara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Jadi media audiovisual yakni media perantara atau penggunaan materi dan penyerapan melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun kondisinya dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Yang selanjutnya ini bentuk-bentuk media audiovisual. Yang pertama yakni media audiovisual gerak, yang kedua media audiovisual diam, yang ketiga media audio semi gerak, dan yang keempat media visual gerak, yang kelima media visual diam, dan yang keenam media seni gerak, dan yang ketujuh media audio, dan yang terakhir yakni media cetak. Selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihannya yakni repeatable, analisa lebih tajam, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang selanjutnya media visual memungkinkan adanya interaksi peserta didik dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan yang selanjutnya dapat menanamkan konsep yang benar dan dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, dan dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Kekurangannya yakni lambat dan kurang praktis. Yang kedua, tidak adanya audio. Yang ketiga, visual yang terbatas dan hanya berupa gambar yang mewakili isi berita tersebut. Selanjutnya yakni meningkatkan hasil belajar. Yang pertama, pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan salah satu di antara tolak ukur yang menjadi acuan dalam memperbaiki kinerja seorang pendidik dalam penyelenggaraan pembelajaran. Jadi hasil belajar yakni kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajar.
Yang kedua yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis, yaitu kondisi jasmani dan kondisi-kondisi fisiologisnya. Dan yang kedua, faktor-faktor eksternal, yaitu faktor yang dari luar diri anak ikut mempengaruhi belajar anak. Di antaranya yang berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Yang poin C yakni mengenai sejarah kebudayaan Islam. Sejarah itu sendiri yakni tentang apa yang telah diperbuat, dikatakan, dan dipikirkan oleh manusia di masa lampau. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budi atau akal. Kemudian Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Jadi sejarah kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam yang didasarkan pada sumber-sumber nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya yakni bab 3 tentang metode penelitian. Yang poin A, desain penelitian yakni menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan merupakan penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru sekaligus sebagai peneliti di dalam kelas atau bersama-sama dengan orang lain, yang disebut dengan kolaborasi, dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif, yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas melalui suatu tindakan tertentu dan dalam suatu siklus. Yang selanjutnya yakni tempat, waktu, dan subjek penelitian. Subjek penelitian yakni kelas 10 di Lumajang sebanyak 35 orang. Tempat penelitiannya dilaksanakan di dalam kelas 10 Lumajang. Waktu penelitiannya selama 3 hari. Instrumen penelitiannya dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah observasi. Observasi di sini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Dan terdapat lembar observasi yang digunakan untuk mengamati kinerja guru dan aktivitas siswa pada saat pembelajaran yang dilaksanakan oleh pengamat atau observer. Kemudian yakni teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui tentang aktivitas belajar siswa. Yang kedua, untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil belajar siswa setiap siklusnya. Pada bab 4 atau hasil penelitian dan pembahasan. Dalam yang pertama, yang poin A yakni deskripsi hasil penelitian siklus yang pertama. Yang siklus pertama yakni perencanaannya. Pada tahap ini peneliti menyusun perangkat pembelajaran daring yang terdiri dari rencana belajar, pemberian tugas, dan media pembelajaran yang mendukung seperti HP. Guru memberikan tugas daring melalui pengiriman audio visual mengenai materi pembelajarannya. Yang kedua ini pelaksanaan tindakan. Pelajaran ini dengan pengajaran melalui daring untuk siklus yang pertama dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 18 April di kelas dengan jumlah 35 tiap kelasnya. Pengamat atau observer ini dilaksanakan dengan secara online dengan bertanya kepada guru sejarah kebudayaan Islamnya. Yang selanjutnya ini observasi. Pengamatan merupakan kegiatan observer dalam mengamati pelaksanaan pembelajaran di kelas. Berhubung pada saat ini terdapat pandemi COVID-19, maka peneliti mengambil cara lain, yaitu melalui wawancara dengan guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Refleksinya, yakni peneliti melaksanakan refleksi secara online kepada guru pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang selanjutnya ini siklus kedua, yang perencanaan. Pada siklus kedua ini
Pendidik harus dapat mengatur waktu dalam pemberian tugas dan pengumpulan tugas. Yang kedua, pendidik harus inovatif dan kreatif dalam menyampaikan materi. Yang ketiga, pendidik harus terampil dan dapat memotivasi siswa dalam melaksanakan pembelajaran meskipun dalam pembelajaran berbasis daring. Yang selanjutnya yakni pelaksanaan siklus 2 ini hasil wawancara dengan guru sejarah kebudayaan Islam. Ada peningkatan terhadap belajar siswa, seperti siswa menggunakan media dengan sebaik mungkin, bukan hanya untuk main game saja, akan tetapi masih ada kekurangan mengenai komunikasi antara guru dengan siswanya. Yang selanjutnya ini refleksi. Peneliti melaksanakan refleksi dilaksanakan secara online melalui komunikasi dengan guru pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dalam siklus kedua ini, proses pembelajaran sudah berjalan dengan semaksimal mungkin. Yang selanjutnya yaitu pembahasan yang poin B, pembahasan penelitian pada siklus yang pertama. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, ada beberapa hal yang menyebabkannya, diantaranya ini hasil menunjukkan bahwa pada siklus 1 siswa masih belum maksimal dan efektif dalam mengerjakan tugasnya. Kurang adanya komunikasi dengan guru karena proses pembelajaran daring yang berlaku pada saat ini. Kemudian yang ketiga, guru kurang baik dalam memotivasi siswa dan dalam penyampaian informasi tentang tugas dari yang diberikan begitu sulit untuk dipahami siswanya. Pada siklus yang kedua, yakni yang diperoleh yang pertama yakni peningkatan terhadap belajar siswa, seperti siswa menggunakan media dengan baik, dan kemudian siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran meskipun tidak secara tatap muka. Dan yang ketiga yakni hasil belajar pada siklus 2 sudah berkembang dengan menerapkan pelajaran media audio visual dan pelaksanaan proses pembelajarannya sudah berjalan dengan maksimal. Yang selanjutnya ini bab 5 atau penutup. Pada siklus 1 siswa belum yang bab 5 poin A yakni kesimpulan. Pada siklus 1 siswa belum maksimal dan efektif dalam pembelajaran daring. Sedangkan pada siklus yang kedua terdapat peningkatan siswa seperti menggunakan media dengan baik dan siswa berperan aktif dalam pembelajaran meskipun tidak secara tatap muka. Dan hasil proses pelaksanaan pembelajarannya sudah berjalan dengan semaksimal mungkin. Yang poin B yakni saran. Sarannya yakni guru bisa menggunakan media atau metode selain audiovisual yang lebih memudahkan komunikasi. Dengan adanya perbaikan pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kreativisme seorang guru dalam mengemban amanahnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.